Assalamualaikum, saya Kalista Rado Aulia, kelas 9E, absen 7, akan menjelaskan tentang olahraga tolak peluru. Apa sih yang dimaksud dengan tolak peluru? Tolak peluru adalah olahraga yang dilakukan dengan meletakkan peluru berbentuk bola besi bulat di antara leher dan bahu. Kemudian melemparkannya sejauh mungkin dengan cara mendorong peluru dan menggunakan satu tangan. Tolak peluru merupakan salah satu cabang olahraga lempar dalam atletik. Olahraga tolak peluru disebut juga sebagai induk dari semua cabang olahraga atau mother of sport dan jadi olahraga paling tua di dunia. Teknik tolak peluru secara garis besar terbagi menjadi 4, yaitu teknik memegang peluru, meletakkan peluru, menolak peluru, serta sikap akhir. Yang pertama ada teknik memegang peluru. Teknik memegang peluru dapat dilakukan pada 3 tempat, yaitu peluru dapat diletakkan tepat pada dataran telapak tangan, bisa juga diletakkan di ujung telapak tangan, atau di ruas-ruas jari tangan. Yang kedua ada teknik meletakkan peluru. Teknik ini akan mempengaruhi jarak akhir tolakan. Cara meletakkan peluru yang benar adalah posisikan peluru agak turun ke depan bahu. Melekat pada pangkal leher. Pastikan bagian peluru yang terletak di antara ibu jari dan jari telunjuk sedikit melekat pada tulang selangka. Tempelkan peluru pada bagian atas, pada pangkal dagu atau rahang bawah. Posisikan lengan membentuk siku-siku dan buka tidak lebih dari 90 derajat. Yang ketiga ada teknik menolak. Teknik menolak adalah teknik tolak peluru yang sangat penting dan membutuhkan kekuatan tangan serta kesempurnaan eksekusi teknik-teknik sebelumnya. Urutan sikap atau posisi badan pada saat akan melakukan gerakan menolak adalah sebagai berikut. Pertama, berdiri dalam lingkaran tolak, agak ke belakang agar punya lebih banyak ruang untuk melakukan awalan. Letakkan peluru pada pangkal leher dan kaki. Ayun dijulurkan ke belakang, hampir lurus, serta berpijak pada ujung kaki. Setelah memastikan berat badan mendapatkan keseimbangan yang sempurna, ayunkan kaki ke arah sektor tolakan hingga mendekati balok tolakan, diikuti dengan bergesernya kaki tumpu. Kaki kanan bertumpu dengan seluruh telapak kaki dan letaknya pada garis diameter lingkaran, agak ke depan. Dalam posisi ini, jari-jari kaki kiri berada satu garis lurus dengan tumit kanan yang sedikit ke belakang. Lutut kaki kanan ditekuk sehingga berada dalam satu garis vertikal dengan ujung jari kaki kanan. Sedangkan, tangan kiri diangkat rileks ke depan atas. Tundukkan badan sampai sedikit memutar ke kanan sehingga punggung, tengkuk, dan tungkai belakang menjadi satu. Garis miring hampir lurus. Dagu atau letak peluru, kaki kanan, dan ujung jari kaki kanan berada dalam satu garis vertikal, sehingga sebagian besar berat badan bertumpu pada kaki kanan. Lengan tangan kaki kiri menjulur ke depan, agak lurus dan rileks. Setelah semua siap, lakukan tolakan peluru dengan mengeluarkan semua tenaga yang kamu miliki melalui tangan. Pastikan kaki tolakan tidak menyentuh garis batas lingkaran agar hasil tolakan dinilai sah. Terakhir ada sikap akhir. Setelah menolakkan peluru, pastikan sikap akhir juga benar dengan teknik sebagai berikut. Pertama, kaki kanan mendarat di depan menggantikan kedudukan kaki kiri. Kaki kiri dibuka sambil diangkat ke belakang. Badan condong ke depan dengan posisi tangan kanan di depan dan tangan kiri di belakang untuk menjaga keseimbangan. Pandangan diarahkan ke jalannya peluru dan ke tempat peluru itu jatuh. Saat peluru lepas dari tangan, seluruh badan, bahu, dan lengan dijulurkan ke depan. Pastikan tak ada anggota badan yang keluar dari lingkaran tolak dengan mengerem agar badan tidak jatuh. Caranya, saat kaki kanan melangkah ke depan, lutut harus segera ditekuk. Dalam olahraga tolak peluru, ada beberapa peraturan yang harus dipatuhi atau tidak boleh dilanggar oleh para atlet. Berikut 9 peraturan tolak peluru.
Yang pertama, atlet atau peserta boleh memasuki lingkaran tolakan dari mana saja. Biasanya peserta atau atlet memasuki lingkaran dari sisi samping dan belakang. Kedua, atlet atau peserta tidak boleh memakai atribut seperti sarung tangan, tetapi boleh memakai pelindung dari ruas jari selama waktu pertandingan. Ketiga, setelah dipanggil, atlet atau peserta mempunyai waktu 60 detik untuk menyelesaikan pertandingan. Keempat, atlet tolak peluru harus menahan peluru dengan lehernya saat melakukan gerakan tolakan. Kelima, atlet melakukan dalam lingkaran saja dan tidak boleh sampai keluar. Saat salah satu kakinya menyentuh daerah luar garis, maka akan langsung didiskualifikasi. Peluru yang dilemparkan hanya boleh menggunakan satu tangan dan posisinya harus lebih tinggi dari bahu. Peluru wajib mendarat pada sektor area yang sudah disediakan. Atlet atau pelempar meninggalkan lingkaran sesudah melakukan lemparan hanya dengan sisi lingkaran yang bagian belakang. Atlet boleh meninggalkan lapangan saat peluru sudah mendarat. Dalam permainan tolak peluru tentu saja terdapat peralatan yang digunakan, di antaranya peluru, roll meter, bendera kecil, dan kapur. Olahraga tolak peluru mempunyai 3 gaya yang digunakan di dalam pertandingan, yaitu gaya klasik, gaya spin atau berputar, dan gaya glide atau meluncur. Dari gaya tersebut, hanya gaya meluncur dan berputar yang masih digunakan pada saat ini. Found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one.